Salam dan bahagia. Saya SD Pangganti, guru SMA Negeri 4 Moratewe, CGP Angkatan 8 Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah akan mengetengahkan tugas 2.3.A.5.2 Praktik Coaching Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Yanis. Selamat sore Pak Esti. Apa kabar Pak Esti? Lama tidak bertemu. Ya, sama juga Bu Yanis. Kemarin Ibu Yanis ada menghubungi saya, Bu Yanis ya. Jadi saya Iya kebetulan Pak. baru sekarang nih punya kesempatan untuk bersama-sama dengan Bu Yanis. Bu Yanis, kita tadi kan punya waktu yang terbatas banget nih, 15 menit. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Bu Yanis. Terkait apa ya Bu Yanis? Iya Pak. Oh ya Pak, ini sepertinya perlu pencerahan nih dari Bapak ini. Nah, Ibu. saya mau ada unek-unek yaitu tentang siswa saya Pak yang maksud saya bukan siswa juga, tapi peraturan sekolah Pak ini kayaknya tata tertib ini. Iya, Tata Ibu. tertib yang sepertinya banyak sekali yang perlu dilakukan atau kewajiban siswa ini Pak yang mau saya utarakan kepada Bapak ini. Terkait apa nih ya Bu ya, peraturan-peraturannya mungkin yang bisa lebih spesifik lagi Bu. Ini Pak tentang sepatu, tentang sepatu nih Pak. Sepatu ya. Sepatu. Penggunaan sepatu gitu ya Bu ya. Penggunaan sepatu dari hari Senin sampai hari Sabtu ini Pak. Mungkin apakah di sekolahnya ada peraturan harus penggunaan sepatu bagaimana gitu hari-harinya, mungkin seperti itu Bu ya. Iya Pak, ada peraturan dari sekolah itu Pak, harus polos sekali dan tidak boleh ada setitik pun yang berwarna putih. Nah, jadi apalagi pada saat kelas 7 ini sudah banyak yang orang tua sudah terlanjur beli dan sebagainya Pak. Jadi kemudian mereka dihukum. Nah, Gitu. jadi gimana itu Pak? Saya tuh mau pencerahan dari Bapak. Baik. Mungkin apa sih hambatan-hambatan yang mungkin Ibu Yanis rasakan terkait penggunaan sepatu ini selain yang Ibu kemukakan tadi itu? Kalau saya Pak ya, tentunya mau bersama-sama dengan guru itu untuk kita menyeragamkan tuh dari awal, bukan yang baru saja. Kayak ada sosialisasi gitu ya. Maksudnya dari sebelum penerimaan siswa baru Ya. atau sudah tapi belum masuk itu sudah ada pemberitahuan dahulu tentang penggunaan seragam sekolah khususnya sepatu. Apa sih konsekuensinya Bu? Kira-kira kalau misalnya sepatu ini tidak dipakai, polos gitu, warna hitam semua atau bagaimana gitu, sehingga itu menjadi beban pemikiran dari Bu Yani sendiri gitu. Kalau siswa Pak tidak memakai sepatu ya yang hitam polos itu mereka akan disuruh melepas, kemudian sepatunya itu ditahan terus mereka tidak dikembalikan lagi sepatunya. Tidak dikembalikan lagi ya. Mereka sepanjang hari dipikir ya kan kasihan ya kalau orang tuanya mampu, kalau nggak mampu. Benar juga ya. Jadi menurut Bu Yanis bahwa aturan mengenai penggunaan sepatu hitam ini sebenarnya harus ada sosialisasinya Bu ya. Ada kebersamaan kayak gitu untuk pemakaian ya, supaya nanti orang tua juga tidak merasa ada sesuatu yang menjadi beban mereka. Begitu ya Bu, mungkin Bu Yanis ya. Iya Pak, maunya tuh sebelum penerimaan siswa baru, terus kalau menghukum tuh janganlah sepatunya ditahan, paling tidak nanti dikembalikan ini Pak, dibakar di tengah upacara, kan kasihan. Apalagi sepatunya baru, bagi orang yang nggak mampu kan
sangat merasa kehilangan kalau Betul, sepatunya bukan betul. dibakar. Menurut Bu Yanis, ada nggak antisipasi dari Bu Yani sendiri gitu untuk apa? Untuk mengatasi terkait permasalahan yang Bu Yani sendiri sampaikan saat ini? Saya pengen, namanya kita guru ya Pak ya, mengantisipasi untuk itu saya nggak berani Pak untuk membilang sama, apalagi walaupun dulu saya kesiswaan, tetapi saya kan sudah nggak menjabat lagi nih sekarang. Iya, Jadi iya. karena peraturan itu berasal dari kesiswaan, jadi saya nggak berani untuk Betul ya. memberi atau bertindak gitu ya Pak ya. Gitu ya. Ya maksud saya itu adakah ide alternatif nih sebelum melibatkan orang lain gitu yang dari Bu Yani sendiri, ide alternatif gitu terkait penggunaan sepatu ini, atau mungkin saran atau pendapat atau bagaimana ya? Enggak Bu, Iya silakan. Pak. Nah, Saya tentunya Pak mau berkonsultasi dengan beberapa wali kelas ya. dulu. Nanti setelah dengan wali kelas, mungkin mereka punya ide atau apa, nah itu kemudian mungkin akan kita lanjutkan ke kepala sekolah Betul ya. atau bagian wakil kepala sekolah yang lain yang bisa membantu untuk kita menertibkan Ya. peraturan tentang pemakaian Peluang sepatu, sepatu. Pak. Jadi itu menurut Bu Yanis ada konsultasi dulu ya, atau kolaborasi dengan teman-teman sesama wali kelas atau Iya, sesama guru dulu ya. Mungkin begitu ya Bu Yanis. Menurut Bu iya Yanis Pak. mungkin ada nggak strategi ketika berbicara nih dengan guru-guru yang lain supaya guru-guru yang lain juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Bu Yanis sebelum nanti dikomunikasikan orang dengan yang lain gitu. Ada nggak strategi dari Ibu Yanis sendiri supaya apa yang Ibu Yanis sampaikan ini bisa dimaknai positif oleh teman-teman? Iya, tentunya saya akan menyadarkan dulu ya Pak ya, menyadarkan siswa dulu eh, untuk memakai sepatu yang seragam itu ya. Menyarankan dulu. Kemudian menyeragamkan mereka. Kemudian kita bicara dari hati ke hati dengan kesiswaan, ya Pak ya, kesiswaan. Karena saya kan termasuk sudah agak senior juga lah di sekolah itu kan. Ya mudah-mudahan didengar juga pihak kesiswaan bahwa untuk menyita sepatu itu sepertinya bisa diringankan, dikembalikan, dan dibakar. Gitu. Terus kemudian diberi tenggang waktu, misalnya memang peraturannya harus hitam polos, itu diberi tenggang waktu untuk anak itu dan orang tuanya membeli yang baru. Ya betul. Jadi jangan langsung diambil, Langsung diberi diambil. dengan surat perjanjian begitu. Betul ya. Baik, terima kasih Bu Yanis. Ada nggak Ibu kira-kira instrumen yang Ibu pakai untuk mengukur keberhasilan Ibu nanti misalnya ketika berkomunikasi dengan anak-anak, mengajak anak-anak atau mungkin juga mengajak Bapak Ibu guru yang lain untuk supaya memaknai peraturan ini dengan baik supaya nanti juga menjadi kebiasaan yang positif di sekolah Ibu. Ada nggak kira-kira Bu instrumen yang Ibu pakai? Kalau saya untuk itu saya mau tidak memakai instrumen Pak, saya memakai ini aja, bicara dari hati ke hati saja, karena itu mengenai peraturan tata tertib atau tindakan dari tata tertib itu sendiri. Artinya kalau melanggar itu kan dihukum, nilainya kan diambil sepatunya gitu ya Pak ya. Jadi saya ingin apa yang saya inginkan itu Pak ya tercapai, karena itu sudah menjadi
hati saya itu tidak nyaman, Nyamannya Bu. saya banyak kasihan Iya, dengan betul. orang tua yang anaknya diambil sepatunya, gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kira-kira nih Bu, siapa nih yang bisa Ibu libatkan dalam rangka uh, memaknai peraturan sekolah harus mempergunakan sepatu hitam nih Bu? Kira-kira nih. Iya Pak. Jadi untuk membantu saya ya Pak ya, agar apa yang saya inginkan ini tercapai, tentunya saya pertama-tama saya akan membawa wali-wali kelas Pak, kemudian guru BP, kemudian juga tentunya kepala sekolah yang lebih disegani, yang harusnya mengayomi, memberi pencerahan kepada tentunya khususnya wakaf kesiswaan yang menindak itu. Jadi itu Pak yang tentunya orang-orang yang saya anggap bisa membantu mewujudkan keinginan saya Pak. Baik Ibu Yanis. Kira-kira nih dari apa yang Ibu sudah sampaikan nih, siapa yang sudah terlibat, juga apa yang Ibu alternatif, ide-ide alternatif nanti dan strategi yang sudah Ibu sampaikan, kapan nih Ibu mau melaksanakannya nih, kira-kira nih? Oh ya Pak ya, tentunya karena ini kemarin saya lihat kejadian ini sudah hari Senin ini sudah hari ke Senin yang keberapa, banyak sepatu yang diambil, jadi tentunya ini hari Selasa, jadi jangan sampai sebelum hari Senin, ya mudah-mudahan besok lah Pak, saya bersama teman-teman atau saya sendiri juga nanti akan menghadap kepala sekolah bersama wali lah mungkin. Baik Ibu Yanis, menurut Bu Yanis nih, dari pembicaraan singkat kita ini, apa yang Bu Yanis bisa simpulkan dari pembicaraan kita ini yang nantinya akan berdampak bagi Ibu Yanis dalam rangka mensosialisasikan atau barangkali melaksanakan kegiatan peraturan sekolah, yaitu penggunaan sepatu hitam. Silakan Bu Yanis. Iya, terima kasih juga ya Pak ya, karena dari kesimpulan tadi saya sungguh berterima kasih dengan Bapak SD bahwa tidak menyangka juga dalam pertemuan ini saya mengeluarkan unek-unek saya, ada beban sedikit tadi pikiran, dari pembicaraan kita saya sudah bisa menemukan atau mencari jawabannya sendiri, bahwa peraturan itu harus disampaikan. Yang pertama, apalagi peraturan pemakaian sepatu itu sebelum penerimaan atau setelah penerimaan itu harus disosialisasi ya Pak ya. Kemudian karena ini sudah terjadi, ya bagaimanapun juga ini harus segera diatasi dengan bantuan wali kelas juga menghadap kepala sekolah agar ya Pak, agar segalanya bisa terselesaikan. Terima kasih ya Pak ya. Baik. Pertemuan Ya. pada sore hari ini. Terakhir Ibu Yanis, sebelum kita sama-sama artinya mengakhiri pembicaraan ini, karena waktu kita juga terbatas nih, apa sih harapan Bu Yanis atau komitmen dari Bu Yanis kepada anak-anak ini agar kegiatan-kegiatan Bu Yanis juga boleh berjalan dengan lancar, dan anak-anak juga nanti juga merasa mereka tidak merasa terganggu lah dengan peraturan yang sudah ada, tapi merasa itu menjadi sebuah komitmen atau sebuah konsekuensi kalau misalnya sepatunya diambil gitu. Kira-kira Muni, apa harapan Ibu atau komitmen Ibu? Jadi untuk keinginan saya atau harapan Pak, kita sebagai pihak sekolah tidak bisa kita mengeluarkan yang namanya tata tertib
atau bagaimanapun juga harus diadakan kesepakatan sebelum ada aturan itu, kesepakatan antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Jadi harus ada kesepakatan untuk menegakkan namanya peraturan. Jadi kalau kesepakatan itu dilanggar tentunya ada konsekuensinya. Jadi anak-anak itu akan tahu bahwa melanggar yang A itu akan ada konsekuensinya juga. Jadi itu Pak Baik Ibu harapan Yani, saya. terima kasih. Untuk saya rasa bahwa Ibu tadi sudah menyampaikan terkait apa yang kita bicarakan terkait penggunaan sepatu ya Bu ya, dan Ibu juga sudah menemukan solusinya dan berencana untuk besok bisa bersama dengan wali-wali kelas dan membicarakannya lebih baik lagi, dan nanti juga akan mengusulkan beberapa hal, poin-poin penting kepada Bapak Kepala Sekolah. Begitu ya Bu Yanis ya? Ya, semoga apa Iya yang Pak. Ya, ya Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar, dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat sore Bu Yanis. Salam dan bahagia. salam bahagia. Sore Pak Esti. Selamat sore Bu Yanis. Salam dan bahagia Bu. Iya. Oh iya. Kira-kira apa nih Bapak nih bisa artinya sore ini datangi saya ini. Ada apa Pak? Kabar baik ini Bu, cuman memang saya lagi ada sedikit yang mau saya sampaikan nih kepada Ibu terkait Ya Pak. ada siswa saya nih. Siswa saya ini sering tidak masuk kelas. Jadi di beberapa mata pelajaran dia sering tidak masuk kelas. Nah, ini jadi kegundahan saya. Apalagi saya ini wali kelas juga Bu, selain tenaga pengajar saya juga wali kelas. Nah, ini beberapa guru sudah menyampaikan kepada saya problem anak ini. Itu barangkali Ibu. Oh ya. Dari anak-anak yang itu khususnya murid Bapak ya di dalam kelas ya Pak ya? Iya Ibu, satu di dalam kelas aja dan satu orang aja ini Bu. Oh gitu. Apakah ini sudah ada tindakan dari BP atau apakah sudah Bapak ada tindakan memanggil orang tua atau bagaimana Pak? Sementara masih belum ada Bu pemanggilan kepada orang tua ataupun ke BP, karena masih guru-guru itu selalu melaporkannya langsung kepada saya karena saya adalah wali kelasnya Bu. Jadi saya merasa anak ini juga ada sisi baiknya karena anak ini cukup potensial di bidang olahraga nih Bu. Jadi ini yang menjadi kegalauan saya juga. Jadi itu menjadi apa ya namanya hambatan Bapak ya, Ya, untuk ini apa yang pernah kira-kira nih kenapa anak itu tidak masuk, apakah Bapak sudah mengetahuinya penyebabnya atau bagaimana Pak? pertama terima kasih Bu Yanis. Pertama saya memang baru dilaporkan oleh Bapak Ibu guru yang lain sih. Anak ini sering tidak masuk. Sepengetahuan saya memang anak ini aktif dalam kegiatan olahraga dan dia juga membawa nama baik kabupaten ini, juga tentunya nama baik sekolah. Jadi saya belum belum pernah memanggil sih anak ini karena baru dikasih tahu sama Bapak Ibu guru yang lain. Kalau di jam-jam saya kayaknya masuk aja tuh Bu. Ya, tapi dari guru-guru lain karena mata pelajarannya kan banyak Bu, bukan cuma satu mata pelajaran saya gitu, cuma mata pelajarannya kan banyak. Jadi kalau guru-guru yang lain lebih dominan mata pelajarannya anak ini tidak masuk, maka kemungkinan besar nanti anak ini tidak akan bisa berhasil Bu di dalam pencapaian studinya, mungkin gitu Bu.
Oh ya, apakah ada hambatan Bapak nih? Hambatan Bapak untuk biar anak itu masuk itu ya, tadi menyelesaikan biar anak ini masuk itu mungkinnya Bapak rasakan ada hambatan dari diri anak itu untuk dia masuk lebih rajin atau bagaimana? Perasaan Bapak gimana tentang hambatan dari siswa itu? Saya rasa memang hambatan saya yang pertama, uh, saya belum melakukan tracing sih kepada anak tersebut. Bahkan mungkin ya karena saya menganggap anak ini kalau di dalam mata pelajaran saya udah baik aja gitu, hadir aja di mata pelajaran saya, tapi di mata pelajaran lain, mata pelajaran yang mungkin dia kurang sukai, mungkin menurut saya sih ya hambatannya itu pertama dari sisi saya. Kedua, saya menganggap anak ini masih dalam koridor wajar aja ya. Jadi seperti itu Bu, jadi mungkin anggapan saya itu yang salah mungkin, jadi hambatannya itu. Kedua mungkin Jadi kedua mungkin hambatannya adalah saya belum membangun komunikasi dengan orang tuanya mungkin. Nah, itu menjadi hambatan juga. Sepertinya seperti itu. Kalau Bapak tadi sudah mengetahui ya hambatannya itu mungkin dari Bapak, ya belum memanggil orang tua, kemudian juga belum memanggil siswa ya Pak ya. Nah itu tuh gimana solusinya Pak? Menurut Solusinya biar anak itu lebih rajin lagi masuk sekolah. Kalau menurut saya sih memang pertama saya harus memanggil si siswa tersebut sebagai wali kelas, dari berbicara dari hati ke hati terkait apa yang mungkin saya kurang tahu latar belakang kehidupannya, atau nanti kalau misalnya tidak bisa juga saya temuin di sekolah karena dia malu, mungkin saya coba akan lakukan home visit barangkali Bu, supaya saya bisa mengetahui keadaan keluarganya gitu, dengan menghubungi keluarganya tentunya terlebih dahulu sebelum saya melakukan pemanggilan ke sekolah. Seperti itu kayaknya Ibu. Iya Pak, jadi banyak nih rencana Bapak tadi ya, termasuk memanggil orang tua, memanggil siswa, kemudian home visit. Nah, kalau sudah nanti Bapak ini lakukan itu, kiraan Bapak ini berhasil enggak ini? Kalau anak ini mungkin kalau dia jujur, kalau sudah dipanggil ya, dan dia ada komitmennya, saya rasa bisa keberhasilan itu bisa tercapai. Bahkan mungkin kalau dia komit benar, dan saya mungkin sekolah juga bisa mengetahui kendalanya apa, saya kan bisa membantu dia mungkin dari sisi saya sebagai wali kelas. Barangkali seperti itu Bu Gadis. Gitu ya Pak ya. Ya. Dari beberapa rencana yang Bapak tadi katakan tadi itu yang mana dulu Pak yang akan Bapak laksanakan? Ya tentunya saya akan memanggil siswa tersebut, dan kalau seperti saya sampaikan tadi, kalau tetap juga tidak bisa saya temui, maka saya akan lakukan tindakan home visit lah sebelum sekolah melakukan pemanggilan. Nah seperti itu, jadi mungkin langkahnya itu memanggil siswa tersebut terlebih dahulu, secara lisan lah. Jadi kalau dia tertulis kan nanti akan tercatat tuh Bu Yanis, jadi nanti akan tercatat masuk di dalam rapor. Tapi kalau kita lakukan pemanggilan lisan ya berarti tercatat hanya di saya saja. Artinya mudah-mudahan dengan cara itu ya dia akan ada perubahan. Cuman memang yang saya katakan yang saya lihat memang anak ini ya aktif banget di kegiatan olahraga, sehingga hal itu barangkali juga mungkin salah satu kendalanya. Saya kurang tahu sih masih karena belum manggil sih Bu. Iya Pak. Nah,
apakah tadi ya Bapak akan memanggil siswa kemudian home visit nih Pak? Eh, Harapan apa nih kalau sudah Bapak panggil siswanya kemudian home visit, ini harapan apa ini Yang yang jelas, Bapak inginkan? yang jelas saya pengen tahu sih apa yang menjadi penyebab dari siswa yang bersangkutan untuk tidak hadir di kelas. Lalu bagaimana dukungan orang tuanya juga terhadap pendidikan yang dilakukannya, dan bagaimana juga latar belakang keluarganya, sehingga hal ini yang menjadi penyebab dia tidak aktif atau turun ke sekolah uh, sebagaimana teman-temannya yang lain. Saya kira itu Bu harapan saya, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Kalau sudah tercapai nih harapannya ya, tadi itu tentunya agar siswa ini tetap masuk terus ini gimana Pak? Yang jelas saya harus membangun komitmen dulu dengan yang bersangkutan dengan siswa tersebut. Harus ketemu dulu lah. Jadi kalau nggak ketemu kan nggak bangun komitmen, barangkali saya juga nggak mengerti bagaimana anak tersebut bisa terus hadir di sekolah. Tapi kalau sudah terbangun komitmen, nanti juga saya mengetahui dasar-dasar dia tidak masuk sekolah itu, barangkali itu akan menjadi dasar bagi saya untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Iya. Kira-kira kapan Pak nih Bapak akan melaksanakan aksinya nih? Iya, terima kasih Ibu Yanis. Uh, saya rasa lebih cepat lebih baik Ibu. Dan setelah ini barangkali saya bersyukur sekali karena ketemu Bu Yanis nih. Jadi saya ada teman curhat nih. Seawalnya saya pikir bahwa saya ingin dapat idenya dari Bu Yanis, tapi ternyata ide itu sendiri dari saya gitu. Jadi artinya harusnya saya segera melakukan pemanggilan tersebut, jadi supaya guru-guru lain tidak mengeluh juga ya terkait anak tersebut, dan saya juga akan secepatnya tahu gitu apa yang menjadi penyebab anak ini tidak masuk kelas. Saya rasa mungkin besok akan lebih cepat, lebih baik. Iya Pak. Kemudian untuk menjaga nih kalau sudah tadi Bapak akan memanggil, kemudian ada harapan, kemudian rencana aksinya tadi, kira-kira siapa saja Pak lah yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan ini? Betul ya, jadi saya juga lupa nih Bu bahwa saya terlalu egois juga dengan diri saya sendiri, bahwa harusnya ada orang lain yang bisa membantu saya. Dan mungkin yang bisa membantu saya itu pertama adalah guru BP ya, wali kelas. Nah, lain juga teman-teman sejawat juga, mereka yang mengeluh itu akan bisa membantu saya juga. Dan mungkin kepala sekolah juga saya kira akan lebih bagian kesiswaan juga. Jadi nanti barangkali dengan aktivitasnya yang tinggi di bidang olahraga itu mungkin saja ada izin dari kepala sekolah atau dari pihak kesiswaan melibatkannya, sehingga dia tidak hadir di sekolah mungkin karena mewakili sekolah. Saya masih belum tahu sih, karena belum ada laporan yang tertulis terkait anak tersebut. Hanya berupa keluhan-keluhan, tapi keluhan ini saya pikir sudah mengganggu saya, karena saya berharap anak-anak saya itu tidak ada yang bermasalah terkait kehadiran, karena kami sudah sepakat, ada kesepakatan kelasnya hadir tepat waktu, hadir selalu dalam kegiatan belajar, aktif dalam keadaan belajar. Jadi kalau ada seperti ini jelas akan mengganggu komitmen kita. Saya kira Bu begitu. Iya Pak. Nah, dari tadi kita sudah bincang-bincang nih Pak, nggak terasa ini Pak waktunya ya Pak ya. Nah, rasanya Bapak bisa ngambil kesimpulan nih Pak, dari awal sampai akhir nih pembicaraan ini. Baik, terima kasih Bu Yanis. Dari kesimpulan saya bahwa dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang terkait dengan siswa yang tidak masuk sekolah ini, saya rasa saya harus melakukan pemanggilan kepada siswa tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab.
Nah, setelah itu nanti juga saya akan melakukan pembinaan, pendampingan secepatnya besok lah mungkin barangkali. Dan untuk itu saya juga akan melibatkan teman-teman saya yang lain, guru BP barangkali, supaya bisa melakukan pendampingan dalam pembinaan terhadap anak yang bersangkutan. Saya rasa itu Ibu Nis. Dan sekali lagi terima kasih Bu, luar biasa sekali. Sore hari ini bisa ketemu dengan Bu Yanis yang super padat juga, super sibuk. Biarlah itu jadi berkah buat Bu Yanis juga. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Semoga kita ketemu dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Tuhan berkati kita semua. Amin Ibu, terima kasih. Salam dan bahagia Bu ya. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Dari saya tadi, terima kasih pembicaraan kita pada sore hari ini tentang coaching nih. Bapak Islim tadi itu sudah sangat luar biasa, sudah sesuai dengan alur kita. Tadi sudah tujuan utamanya tadi sudah Bapak sudah Bapak bilang lah. Tujuannya tadi apa? Bapak sebagai coach terus. Kemudian Bapak sudah mengidentifikasikan apa solusinya apa, hambatannya apa. Kemudian untuk skala itu tadi Bapak sudah bilang. Kemudian dari pembicaraan tadi untuk rencana aksi sudah bagus, sudah sesuai dengan alur kita untuk rencana aksinya, strategi, ukuran, atau harapan, kemudian tanggung jawab, ya, tanggung jawab sudah Bapak sampaikan sebagai coach tadi, dari komitmen, siapa saja yang bisa bantu, kapan, kemudian kesimpulan, itu sudah luar biasa Bapak. Sebagai coach sukses untuk kedepannya. Siap Ibu Yanis, karena mohon bimbingannya juga karena memang ini satu yang baru juga buat saya sebagai seorang yang sedang belajar nih Bu. Memang barangkali sih kita selama ini kan tidak menyadari gitu bahwa kita sudah melakukan pendampingan kepada teman-teman, rekan sejawat, bahkan mungkin juga dengan orang-orang lain ya. Kalau dengan siswa saya baru tahu bahwa ini juga pendampingan seperti sebagai coach ini harus dilakukan gitu, supaya mereka mengatasi hambatan mereka itu bisa lebih mampu lagi mereka menyesuaikan dengan karakter yang ada, yaitu mungkin dengan karakter profil pelajar Pancasila itu mereka dipersiapkan untuk mampu bermandiri dan bernalar kritis barangkali untuk mengatasi problem-problem yang mereka hadapin. Dan kemarin ya kita sudah belajar mindfulness, saya rasa kesadaran diri juga akan membuat seseorang itu merasakan bagaimana dia bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan alur tirta ini saya rasa sesuatu yang masuk akal lah bisa kita lakukan. Dan memang harus berbicara kepada orang lain nih Bu. Kalau kita merenung sendiri saya rasa masih kurang juga kayaknya Bu. Kayaknya gitu Bu. Silakan Bu Yani, segala macam yang mau disampaikan lagi. Apakah kemarin tuh saya lihat tuh Bapak tuh kan di video sudah melaksanakan RPP ya Pak ya? Siap Ibu. Itu pakai mindfulness saya lihat kok. Kalau anak-anak SMA itu bisa lah Pak itu? Bisa sekali Ibu, sangat bisa. Jadi menurut saya kehadiran penuh dengan mindfulness itu harus dilakukan Bu. Jadi dan itu karena kita kan konteksnya ini sekarang adalah bagaimana perbaikan karakter. Jadi kalau saya membuat presentasinya itu 60-40 Bu. 60% nanti perbaikan karakter, 40% ke konten pembelajarannya. Jadi konten pembelajaran ini saya mulai dari kegiatan awal, inti, sampai dengan penutupnya itu 40% saja. Jadi nanti mereka juga akan
Dengan perbaikan karakter ini saya berharap mereka mampu bernalar kritis. Dan setiap media sosial yang saya punya sekarang itu dipenuhi dengan tugas-tugas anak-anak yang beragam. Baik ada yang PowerPoint, ada yang podcast, ada yang video. Saya rasa itu memang baru sekarang saya rasakan dampak dari pembelajaran yang ada ini, dan inilah perubahan-perubahan yang saya nikmati, Bu. Sekarang saya nggak capek, Bu, berbicara ini, Bu. Itu yang saya rasakan dengan yang selama ini kok baru saya rasakan gitu, bahwa kalau kemarin-kemarin saya pulang tuh capek bener, Bu. Apalagi kalau sudah 4 kelas dari pagi, tadi 6.30 udah masuk, habis itu 3 JP, 1 JP-nya kan 45 menit, 3 JP, habis itu langsung loncat lagi ke kelas selanjutnya, loncat lagi kelas selanjutnya, dan terakhir nih harusnya berakhir di jam 3 tadi. Jadi 4 kelas. Apalagi kalau pas menjelaskan ya Pak ya. Ya, jadi kalau kita diskusi, terus mereka juga akan memaparkan, mereka bahagia, Bu, dengan kita, dengan presentasi saya bisa mendengar pendapat mereka. Saya rasakan anak-anak SMA ini mereka mempunyai kerinduan untuk diperhatikan dan senang mereka, Bu, ya. Senang mereka kalau mengeluarkan bakat-bakat mereka ya Pak ya. Iya, dan mereka menunjukkan bakat dan minat mereka itu barangkali saya merasakan sekali. Iya. Dan saya melakukan yang namanya coach, dan itu peran saya sebagai coach tidak saya sadarin gitu. Kan saya mendampingin mereka karena ternyata mereka saya hanya melakukan mungkin pemantik saja mungkin. Dan ternyata mereka mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi problem sih di dalam pelajaran tersebut. Saya ambil contoh misalnya bagaimana mereka kan sekarang lagi berbicara tentang kegunaan dari dari senyawa alkana, dari turunan hidrokarbon. Ternyata saya nggak ngajar harus A, B, C kayak dulu gitu. Ternyata mereka udah bisa dapat jawabannya sendiri. Apalagi saya punya LMS juga, Bu, Learning Management System. Mereka bisa masuk ke Learning Management System itu dan mereka mencari jawab karena saya udah siapkan materinya udah 1 tahun. Jadi tinggal mereka jawab, terus mereka kalau mau uji kompetensi saya sudah siapkan tempatnya untuk mereka latihan. Tinggal masuk ke main room aja, lalu habis itu mereka uji, dan kalau mereka tidak paham mereka bisa tanya ke saya solusinya. Sebelum mereka tanya ke saya, sudah saya yakinkan kepada mereka bahwa dibicarakan dulu di dalam kelompok oleh mereka sendiri. Ketika di dalam kelompok itu mereka tidak bisa menyelesaikannya, maka ada orang-orang yang bersiap untuk membantu mereka. Salah satunya saya dan beberapa teman-teman saya di sekolah, karena kami ada MGMP sekolah itu terkait mata pelajaran yang kami ambil. Ada 4 orang Bu kami di situ. Iya, jadi nggak usah seperti dulu Pak ya, zaman kolonial yang menjelaskan, mencatat. Mungkin ada juga kah teman Bapak yang masih cara mengajar seperti itu? Tidak bisa berapa kita persen pungkiri, Pak? Tidak bisa kita pungkiri, Bu. Sama Pak. Masih ada Sama Ibu. Jadi itu memang yang penting kita diri sendiri ya Pak ya. Betul. Yang pertama, Bu, saya bersyukur karena ditangkap oleh PPGP ini, program pendidikan guru penggerak. Kalau tidak nih saya masih pasti kolonial juga ini, Bu. Tidak humanis lagi. Saya terkenal kan pemarah juga, ya, cepat-cepat juga memberikan mungkin menghukum anak ya. Karena saya pikir apa yang saya lakukan sekarang itu selalu benar gitu. Apa yang saya ajukan itu selalu benar. Tidak ada benar dari unsur anak-anak, karena keberpihakan kepada anak itu tidak ada. Jadi kalau kita memperlakukan anak ini secara sebagai seorang individu manusia yang nantinya berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, saya pikir apa yang kita lakukan ini pasti akan lebih humanis, karena kita melayani anak, kebutuhan belajar anak itu bukan kepada anaknya seperti itu, tapi kebutuhan belajar. Apalagi kalau coach nih apa ya, sama anak nih sering juga kan sama teman-teman yang curhat-curhat kan. Betul. Jadi itu saya rasakan, Bu, mereka dengan coach seperti ini mereka
menyelesaikan problem mereka itu sendiri gitu. Nah itulah jadi refleksi saya. Selama ini terima kasih sekali karena coaching materi coaching ini menjadi kesadaran juga buat saya untuk ternyata ini bisa dikembangkan menjadi begini, bisa dikembangkan coaching Kita yang ada. ngarahin teman aja ya Pak ya. Iya. Ngarahin Iya. teman untuk menemukan jawabannya sendiri. Iya, betul. Karena menurut saya coaching ini juga tidak selalu harus kita yang ahli gitu, tapi pendampingan, karena kita ini kan intinya mendengar ya Bu ya. Mendengar, menjadi pendengar yang baik kalau coaching ini. Jadi kita hanya mungkin barangkali kita pemantiknya ada. Nah, alur Tirta ini kalau kita manfaatkan kepada anak dan anak ini yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan kita, saya rasa mereka akan menjadi orang yang sangat luar biasa dan hebat sekali. Seperti itu Bu Yanis. Iya Pak, betul. Sebenarnya itu ya kalau yang namanya Merdeka Belajar nih kalau betul-betul kita laksanakan tuh hebat. Ya. Hambatannya aja Pak yang untuk memulai gitu nah. Ini memulai aja. Motivasi intrinsiknya yang nggak ada Ibu. Kadang karena orang tuh berpikir capeknya dulu ya, atau mungkin apa nih ya, hambatannya terlebih dahulu, mungkin ada yang menghalangi mereka untuk berkarya itu, sehingga mereka enggan untuk beralih dari zona yang ada. Jadi kalau zona nyaman itu seperti itu barangkali. Jadi kalau sudah apalagi kalau sudah merasa lebih senior barangkali, lebih ya, dan waktunya mau pensiun misal seperti itu ya, sulit akan melakukan perubahan. Saya rasa mereka tidak akan mau ngapain juga saya ikut berubah gitu, karena saya juga mau pensiun paling 1 tahun, setengah tahun lagi mau pensiun ya. Ngapain berubah, ngapain ikut pendidikan guru penggerak, ngapain harus melakukan perubahan kan gitu. Padahal sebenarnya paradigma berubah ini kan tidak hanya bagi orang-orang muda, tapi paradigma berubah ini kan untuk merubah manusianya, mindset itu kan pikiran di manusianya, bahwa yang berubah itu kan anak-anak kita, siswa dan siswa. Nah, jadi bukan di kitanya, walaupun sesungguhnya sebelum kita mengubah orang ya kita lah yang berubah. Saya rasa alur Tirta ini akan sangat membantu. Demikian barangkali Ibu, saya mohon izin stop rekaman untuk refleksi ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Yanis yang sudah memberi penguatan buat saya, dan juga yang terus membersamai saya di kesempatan ini. Izin nanti saya posting ini Bu. Terima kasih sekali lagi. Salam dan bahagia ya Ibu. Demikian praktik coaching bersama saya SD Pangganti dan pengajar praktik Ibu Gustiana Ramayanis. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia.